Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang anggaran pendidikan dipangkas 8 triliun. Bagaimana nasib guru honorer dan program pembangunan sekolah? Nah, ini dari BBC News Indonesia ya. Komitmen pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas dipertanyakan setelah anggaran Kementerian Dasar dan Menengah Kemendikdaksmen dipangkas sekitar 8 triliun. Ini imbas dari kebijakan pengiritan alias efisiensi pemerintahan Prabowo. Apa saja program penting yang dikhawatirkan terdampak? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Pengamat pendidikan, Ubay Matraji, mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar Kemendikdaksmen saat problem sertifikasi guru, kesejahteraan guru, serta ketersediaan sekolah yang belum merata. Berkaca dari kondisi seperti itu, efisiensi anggaran tidak tepat menurutnya. Mestinya anggaran ditambah, kata Ubaid kepada wartawan Yohanes Huta Barat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Kemendikdaksmen memiliki anggaran sebesar 33,5 triliun pada 2025. Tetapi kebijakan pemotongan anggaran sampai 8 triliun membuat kementerian itu mengelola sekitar 25,5 triliun. Kepala Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Sanatul Hairi, mengkritik kebijakan efisiensi demi mengamankan anggaran negara untuk menopang program lain seperti makan bergizi gratis. Menurutnya, kebijakan makan siang gratis ini sudah diprotes para murid di sejumlah titik di Papua yang justru menginginkan kemudahan akses untuk pendidikan. Artinya, itu sudah menjadi contoh bahwa kita punya masalah serius di dalam dunia pendidikan untuk mengakses pendidikan yang tidak dipungut biaya, kata Iman. Pemotongan anggaran Kemendikdaksmen merupakan konsekuensi kebijakan efisiensi yang ditempuh dalam anggaran 2025. Hal ini dilandaskan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Lewat aturan itu, pemerintah memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar 256,1 triliun dari alokasi awal 1.160,1 triliun untuk 2025. Sementara efisiensi anggaran transfer ke daerah mencapai 50,5 triliun dari alokasi awal 919,9 triliun. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasib mengatakan efisiensi anggaran ini untuk menopang program pemerintah makan bergizi gratis, juga mewujudkan ketahanan pangan dan energi. Apa saja anggaran yang dipotong? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdaksmen ditetapkan melakukan efisiensi sebesar 23,95% atau sebesar 8,03 triliun dari anggaran belanja awal sebesar 33,5 triliun. Target pemotongan kementerian dan lembaga seperti tertulis dalam lampiran Surat Menteri Keuangan nomor S37 MK02 2025. Berikut pengeluaran di Kemendikdaksmen yang dipangkas anggarannya. Alat tulis kantor sebesar 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3%, belanja lainnya 59,1%, kegiatan seremonial 56,9%, perjalanan dinas 53,9%, kajian dan analisis 51,5%,
jasa konsultan 45,7%, rapat seminar dan sejenisnya 45%, honor output kegiatan dan jasa profesi 40%, infrastruktur 34,3%, diklat dan bintek 29%, peralatan dan mesin 28%, lisensi aplikasi 21,6%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%. Mendidaksmen Abdul Muti mengklaim efisiensi anggaran tak akan mengganggu program strategis. Dia mengklaim program seperti bantuan operasional sekolah, BOS, program Indonesia Pintar, PIP, juga tunjangan sertifikasi guru sesuai dengan yang sudah kami rencanakan. Dia menyebutkan contoh anggaran yang terimbas efisiensi adalah acara seremonial, perjalanan dinas, serta pengadaan barang terkait percetakan. Pada prinsipnya, kami setuju keputusan itu, dan kami berusaha semaksimal mungkin agar berkurangnya anggaran di kementerian ini tidak mengurangi layanan yang kita berikan kepada seluruh masyarakat, katanya seperti dikutip dari Antara. Anggarannya sedikit, dipotong pula. Pengamat pendidikan Imam Sanatul Hairi menyayangkan pemangkasan di Kemendikdaksmen. Alasannya, pemangkasan di kementerian itu bertentangan dengan amanat konstitusi, yaitu mendapatkan porsi minimal 20% dari total APBN atau disebut mandatory spending. Sudah dapatnya sedikit, dipotong pula, kata Ubaid. Berkaca dari kondisi ini, Ubaid mempertanyakan niat pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. Ketika komitmen anggarannya lemah, bahkan terjadi pengurangan yang memang tidak ada komitmen, kata Ubaid. Bagaimana nasib guru honorer? Pengamat pendidikan Ubaid Mataraji memperkirakan pemangkasan anggaran pendidikan ini akan berdampak ke guru, utamanya guru honorer.